Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim, iftah alayya wa alaina futuhal arifin bil Qur'anil Hakim. Baik, apa kabar para siswa sekalian? Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan Bapak lewat media sosial. Melalui rekaman video di YouTube ini, Bapak mencoba untuk berkomunikasi walaupun satu arah. Di semester sekarang masuk ke pembahasan bab 2 tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Mudah-mudahan video yang singkat ini dapat memperjelas dan mempertegas terutama terkait dengan penerapan iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan kewajiban dan dalil-dalil yang berhubungan dengan perintah untuk beriman kepada Rasul-Rasul Allah taala tentu sudah tidak perlu dijelaskan lagi. Di tugas yang kemarin disampaikan sudah bagus, Bapak sudah menilainya, sudah mengapresiasinya, dan terima kasih untuk para siswa sekalian yang sudah mengerjakan tugas video pembelajaran terkait dengan pembahasan materi iman kepada Rasul-Rasul Allah terkait dengan pengertian, dalil, dan fungsinya. Nah, yang ingin lebih dipertegas di kesempatan kali ini lewat video ini adalah Bapak ingin mencoba mengkorelasikan iman kepada Rasul-Rasul Allah dengan sikap dan perilaku real sebagai seorang muslim di tengah-tengah kehidupan. Baik, Bapak ingin memulai dari kata idola. Idola itu sesuatu yang dikagumi, sesuatu yang layak dijadikan sebagai panutan. Ya, kalau artis kita mungkin pernah mengenal ada Indonesian Idol misalnya ya, atau di Amerika ada American Idol misalnya. Tidak lain itu adalah untuk menggali potensi-potensi di bidang seni ya, skill, kemampuan mengekspresikan seni. Nah, seorang muslim tentu harus punya idola. Kenapa? Karena dengan idola tersebut akan jelas kemana arah dan sikap yang benar. Tanpa idola, maka sikap dan perilaku seorang muslim akan tidak jelas. Baik, hari ini kita melihat banyak kasus-kasus atau sikap perilaku seorang muslim yang menggambarkan sikap dan perilaku seolah tidak punya idola atau kesalahan idola gitu, kalau Bapak istilahkan. Kesalahan idola artinya ada yang seharusnya dijadikan idola tapi tidak dijadikan idola. Sebaliknya ada yang tidak patut dijadikan idola bagi seorang muslim tapi ternyata dijadikan idola. Sehingga sikap dan perilakunya cenderung seperti apa yang diidolakan. Bapak kasih contoh, mudah-mudahan ini tidak terjadi ya di siswa sekalian. Misalnya terkait dengan artis drakor misalnya, drama Korea. Maka ketika seorang mengidolakan artis yang ada di drakor tersebut, dari mulai namanya, keturunannya, saudara-saudaranya, tata cara berpakaiannya, berperilakunya, cara berbicaranya, dia akan meniru seperti apa yang diidolakannya. Ini fakta yang terjadi saat ini. Atau misalnya bagaimana seorang muslim melakukan aktivitas
yang menurut identitasnya seorang muslim sebenarnya tidak layak. Misalnya perayaan Valentine Day kemarin tanggal 14 Februari. Banyak dari kalangan kaum muslimin entah itu tidak paham, tidak mengerti, atau pemahaman dan pengertiannya terhapus dengan ego atau gaya hidupnya, sehingga melupakan jati dirinya sebagai seorang muslim dan mengorbankan dirinya terbius dengan hiruk pikuknya Valentine Day misalnya. Lalu bagaimana korelasinya antara iman kepada Rasul Allah dengan sikap dan perilaku seorang muslim? Para siswa sekalian, kita tahu seperti yang disampaikan juga oleh kalian di video yang dikirimkan ke Bapak, fungsi dan tujuan diutusnya Rasulullah itu dia mengemban perubahan. Ya. Seorang Rasul adalah agen untuk merubah keadaan. Ada yang menyebutkan di situ bahwa banyak kemaksiatan atau kedurhakaan yang beribu-ribu atau beratus-ratus tahun. Lalu kemudian diutus seorang Rasul untuk mengubah, ya, untuk mengganti perilakunya yang tadinya tidak sesuai dengan fitrah manusia menjadi sesuai dengan fitrah manusia. Contoh, kita ambil salah satu hadis Rasulullah SAW yang beliau mengatakan, innama bu'istu liutamima makarima akhlak. Sesungguhnya tidaklah aku ini diutus, ya, melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Ini jelas merupakan sikap atau pernyataan dari junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad SAW, bahwa lahirnya ke dunia dan membawa Islam di tengah-tengah kehidupan ini bukan sekedar bukan tidak punya arti, tapi punya misi, yakni agar segenap umat manusia itu memiliki karakteristik yang khas sebagai seorang muslim. Jadi idealnya dan seharusnya seorang muslim itu memiliki sikap dan perilaku sejatinya seorang muslim. Nah, disitulah letak korelasi atau hubungannya antara iman kepada Rasul dengan sikap dan perilaku. Jadi keimanan tidak sebatas hanya mengakui, meyakini bahwa Nabi Muhammad itu seorang Nabi dan Rasul. Tapi lebih dari itu, keimanan harus terlahir dalam aplikasi kehidupan. Seperti dalam definisi iman ada 3 komponen yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, iman itu harus mengandung unsur iqrarun bil lisan, pengakuan dengan lisan. Yang kedua, harus ada tasdikun bil qalbi, unsur yang tak kalah pentingnya bahwa keimanan itu harus muncul dari keyakinan hati. Keyakinan hati. Apa artinya? Artinya bukan hasil dari ikut-ikutan, bukan hasil dari copy paste. Nggak bisa. Iman itu tidak terbentuk dari copy paste. Iman itu tidak terbentuk dari meniru. Tapi iman itu harus muncul dari diri sendiri. Sehingga kata yakin itu bukan kata orang, tapi kata diri sendiri setelah mentelaah, setelah mempelajari, setelah menganalisa, munculnya sebuah keyakinan. Itulah yang disebut dengan tasdikun bil qalbi. Nah, yang ketiga unsur dari iman itu adalah af'alun bil jawarih, atau dalam redaksi yang lain af'alun bil arkan. Kemampuan seseorang mengaplikasikan apa yang diimani. Jadi ketika seseorang meyakini ucapannya, meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW Rasul, hatinya meyakini bahwa Nabi Muhammad itu seorang Nabi dan Rasul, nah maka setelah itu ada aplikasi. Bagaimana keyakinan itu mendorong dirinya untuk selalu mengikuti Rasulullah SAW dari seluruh aspek kehidupannya. Antum melihat sendiri faktanya. Bagaimana yang sederhana saja. Bagaimana cara makan dan minumnya umat Islam sekarang. Banyak yang sudah tidak mencontoh Rasulullah SAW. Cara berpakaiannya tidak sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Why? Kenapa harus berkiblat kepada Rasulullah semuanya?
Karena jaminan keselamatan itu hanya ada pada diri Rasul, disebut dengan maksum. Maksum itu orang yang terpelihara dari dosa. Maka ketika kita ingin menjadi orang yang baik, maka tidak ada kata lain kecuali harus berkiblat dan mengidolakan orang yang terpelihara dari salah dan dosa. Nah, itu mudah-mudahan video yang singkat ini dapat memberikan penjelasan lebih tegas terkait bagaimana sebenarnya keimanan yang harus kita miliki itu. Demikian, kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.